bertahan, betah di organisasi. Apalagi saat ini gitu banyak isu tentang Gen Z gitu ya, quiet quitting, apalagi turnover, apalagi banyak hal yang membuat individu itu tidak nyaman di organisasi dan akhirnya memilih keluar. Kalaupun individu bertahan di organisasi, seringkali juga muncul problem adalah bagaimana membuat individu itu bisa berkembang juga. Berkembang ke arah yang diharapkan organisasi. Itu juga menjadi isu ya yang sering dihadapi oleh organisasi. Sebentar, ini ada yang join lagi. Oke. Nah, sehingga isu-isu ini seringkali perlu disikapi atau ditangani dengan program-program pengembangan individu. Nah, salah satu program pengembangan individu yang banyak dipilih di organisasi adalah salah satunya adalah coaching dan mentoring ini. Nah, kalau mau ditinjau dari perspektif pengelolaan SDM, gitu ya, bagi teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan PIO, tidak suka PIO, ketika teman-teman memberikan layanan di latar kerja, itu perlu memahami alur pengelolaan SDM ya, secara umum saja. Mungkin tidak secara detail, tapi secara umum saja. Karena teman-teman untuk melakukan layanan di latar kerja perlu memahami ini basicnya gitu. Misalnya besok teman-teman diminta untuk melakukan rekrutmen seleksi, ya harus paham dulu desain pekerjaan posisi itu seperti apa. Jadi secara umum proses alur pengelolaan SDM di organisasi akan dimulai dari analisis dan desain pekerjaan. Misalnya satu perusahaan atau satu institusi itu seperti UAD begitu ya. UAD itu proses bisnisnya adalah pendidikan, which is produknya gitu, atau yang dia hasilkan adalah lulusan yang berkualitas. Nah, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, ini butuh proses-proses kerja yang seperti apa? Proses-proses kerja yang banyak sekali itu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, tidak hanya dari sisi diajarin saja ya pendidikannya atau pengajarannya, tapi juga support-support lain. Ruang kelasnya bagus, dosennya bagus, tapi nggak ada kantin. Sesederhana tidak ada kantin saja. Itu bisa menjadi satu potensi kendala anggota organisasi bertahan. Mahasiswa nyaman atau dosen nyaman. Dan itu bisa mengganggu proses pembelajaran. Hanya karena misalnya kantinnya tidak representatif. Sehingga berarti harus ada nih unit kantin. Nanti harus ada nih unit support yang lain gitu ya. Misalnya kebersihannya. Siapa sih yang bertugas menjaga kebersihan kampus? Karena kalau tidak ada yang mensupport ini, maka proses belajar mengajar juga bisa terganggu. Itu disebut dengan analisis dan desain pekerjaan. Dari banyaknya pekerjaan itu, nanti kemudian pertanyaan selanjutnya, butuh berapa orang untuk mengerjakannya? Dengan jumlah mahasiswa setiap tahunnya gitu ya. Ada sekitar 5-6 ribu kali 4 tahun berarti ada sekitar 24 ribuan mahasiswa yang dalam satu waktu perlu dikelola. Ini butuh berapa dosen, berapa tendik, pada setiap unit itu butuh berapa orang gitu ya. Itu disebut dengan HR planning atau HR planning. Bagaimana merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di satu organisasi. Baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kualifikasinya. Nah, sesudah ada dua proses awal ini, baru bisa ditentukan. Oke, kalau begitu karena kebutuhan kita 100 dan sudah ada 50 gitu ya SDM, maka kita perlu rekrut 50 lagi. Misalnya begitu. Baru bisa dilakukan recruiting. Mungkin besok dalam konteks P3U Anda akan diminta melakukan rekrutmen. Mbak, kita butuh nih, saya kasus yang terakhir ini di DRW. Kalau Anda tahu DRW itu proses bisnisnya, produk utamanya adalah skincare gitu ya.
kita butuh ini yang disebut dengan beauty konsultan. Anda diminta merekrut, tolong direkrut deh beauty konsultan. Lalu yang pernah terjadi, mahasiswa langsung bertanya, Bu, ini berarti kami merekrutnya, ya Bu, profilnya seperti ini. Ya, oke. Pertanyaan saya sederhana. Oke, berapa orang yang dibutuhkan? Waktu itu belum ada jawaban. Oh iya ya Bu, kami belum nanya. Lah, Anda harus merekrut berapa? Sudah ada berapa beauty konsultan saat ini? Berapa posisi yang kosong untuk beauty konsultan? Oh iya, berarti ini harus dicari dulu informasinya. Itu informasi awal untuk recruiting. Selanjutnya adalah yang seperti apa yang harus direkrut? Pertanyaan selanjutnya. Sesudah tahu jumlah, yang seperti apa yang harus direkrut? Nah, ini akan menjadi dasar untuk memilih. Kalau kita tahu, jumlahnya 2, berarti supaya kita bisa memilih, harus direkrut lebih dari 2. Proses selanjutnya adalah, kalau sudah direkrut lebih dari 2, maka kita bisa memilih. Proses seleksi dilakukan dengan standar tertentu. Sesudah kita menetapkan profil beauty konsultan seperti apa yang cocok untuk bekerja di DRW misalnya. Teman-teman, ini dulu ya. Kalau saya menyebut satu contoh institusi, mohon ini tidak dijadikan konsumsi di luar kelas ya. Ini untuk pembelajaran di dalam kelas saja gitu ya. Kasus-kasus yang mungkin nanti saya spill atau saya singgung, itu sebenarnya cukup banyak yang berasal dari kasus nyata, entah dari LP3U ataupun di luar itu gitu ya. Tapi mohon hanya untuk di sini saja. Nah, sesudah kemudian dilakukan proses seleksi dengan berbagai rangkaian, mereka berhasil diterima gitu, kita rekrut, kita terima, kita tempatkan sebagai beauty konsultan. Pertanyaan selanjutnya, apakah mereka sudah memiliki kapasitas, skill, kemampuan, ataupun kompetensi yang menjadi standar perusahaan? Seringkali ada kompetensi, skill yang masih perlu diasah lagi supaya memenuhi standar perusahaan. Maka proses pengelolaan selanjutnya adalah melakukan training dan pengembangan, pelatihan dan pengembangan bagi calon karyawan. Bisa statusnya sebagai calon, karena training dan pengembangan itu termasuk orientasi, termasuk program orientasi. Bisa juga sudah diangkat dulu sebagai karyawan, baru kemudian diikutkan pelatihan. Jadi pelatihan dan pengembangan itu banyak ragamnya. Yang paling awal biasanya disebut dengan orientasi ya. Teman-teman kalau jadi karyawan baru biasanya ada waktu di awal itu untuk mengenal organisasi ini. Organisasi ini apa sih, bergerak di bidang apa sih, apa yang menjadi visinya, tujuannya, targetnya, misinya, dan seterusnya. Nilai-nilai apa yang harus saya adopsi dari organisasi ini. Kalau ada dosen baru atau karyawan baru di UAD, maka akan ada masa orientasi selama 1 minggu gitu ya, untuk mengenal UAD itu apa yang penting, apa yang perlu dilakukan oleh seorang karyawan UAD, apa yang nggak boleh dilakukan oleh seorang karyawan UAD. Nah itu mulai dari awal, itu orientasi. Nanti dalam proses-proses selanjutnya akan ada pelatihan-pelatihan lanjutan yang sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam organisasi dan kebutuhan organisasi. Nah, sesudah mereka memiliki keterampilan, kapasitas, kompetensi yang diharapkan, mereka kemudian mendapatkan penugasan, mereka mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Proses pengelolaan selanjutnya adalah masalah kompensasi. Bagaimana organisasi, institusi memberikan apresiasi, balas jasa terhadap kontribusi yang sudah diberikan oleh karyawan. Isu-isu seputar kompensasi ini juga bisa menjadi isu yang sifatnya psikologis. Misalnya, ketika seorang karyawan dalam satu organisasi merasa bahwa kompensasi yang diterima tidak adil, dia akan membandingkan antara effort yang dia kerahkan atau kontribusi yang dia berikan pada organisasi dengan apa yang dia peroleh. Apakah ini worth it? Apakah ini
sesuai gitu ya, atau ini apa istilahnya, sebanding gitu. Loh, saya itu sudah bekerja keras segala macam, dedikatif, kok cuman dihargainya segini. Nah, itu akan selalu jadi proses yang normal, yang dirasakan, dipikirkan oleh karyawan ataupun pegawai. Baru membandingkan antara kontribusi saya dengan apa yang saya terima dari organisasi, imbal balik dari organisasi. Belum lagi ketika individu membandingkan kontribusi dia dengan kontribusi rekannya dan apa yang diberikan oleh organisasi kepada dia dan rekannya. Sama atau berbeda. Proses membandingkan ini adalah isu-isu yang paling sering muncul di ya, paling muncul di konteks kompensasi ini. Dan seringkali juga menjadi pemicu apakah karyawan, pegawai, anggota organisasi bertahan di organisasi atau memilih keluar. Ini isunya cukup sensitif ya teman-teman. Tidak hanya masalah finansial ya, tidak hanya masalah hitung-hitung rupiah, tapi ada aspek psikologis yang kadang-kadang itu lebih dominan dibanding hitung-hitung rupiahnya. Kadang-kadang gajinya sudah besar, sudah memadai, ibaratnya sudah di atas rata-rata, entah rata-rata UMR atau rata-rata take home pay pada bisnis yang sejenis gitu ya. Tetapi cara menghitung penghargaan ini, cara menghitung insentif ini dirasakan tidak transparan. Loh, kok si A bisa menerima segitu, kerjaannya sama dengan saya, kok saya menerima segini ya? Gimana hitung-hitungnya? Nggak pernah dijelaskan. Padahal yang saya terima sebenarnya sudah lebih besar dari UMR, lebih besar dari rekan-rekan saya di tempat yang berbeda gitu ya. Tapi karena saya merasa saya tidak tahu bagaimana hitung-hitungan bonus ini gitu. Jangan-jangan ini karena like and dislike. Nah, itu juga isu kompensasi yang sifatnya sangat psikologis ya. Itu juga akan bisa jadi ranah teman-teman psikologi. Lalu yang selanjutnya adalah selain kompensasi, isu juga yang menjadi isu penting adalah terkait dengan pengelolaan kinerja atau performance management. Setiap organisasi pasti mengharapkan anggota organisasinya produktif dan kontributif, gitu ya. Hanya saja bagaimana agar produktivitas ini sejalan dengan harapan organisasi dan bisa mensupport organisasi itu sebuah isu. Seringkali kita melihat ada karyawan yang rajin hadir di tempat kerja, tapi kontribusinya dipertanyakan. Dia datang pagi-pagi, pulang paling terakhir. Tetapi apa yang dihasilkan? Apakah yang dia hasilkan itu memang sesuai harapan organisasi atau dia justru melakukan aktivitas yang bukan itu yang diharapkan oleh organisasi? Menurut individu loh, ini dedikasiku tuh di sini menjaga organisasi. Aku datang pagi, aku pulang sore gitu ya. Tapi harapan bukan itu. Kalau kamu sekedar datang dan pulang sore tapi tidak ada yang kamu lakukan gitu, menjaga dalam persepsimu hanya hadir tanpa melakukan apa-apa, bukan itu yang diharapkan organisasi. Nah, ini isu-isu yang juga sering muncul gitu ya dalam konteks. Yes, betul Mbak Sofi. Ya, maka nanti juga akan muncul tadi tantangan untuk membuat KPI, kalau bahasa Mbak Sofi ya, membuat indikator kinerja kunci gitu. Jadi kamu tuh dianggap produktif kalau bagaimana? Kamu akan dinilai dari sisi apanya? Itu KPI. Itu bisa juga menjadi area yang bisa menjadi layanan dari psikolog. Berarti sama dong Bu sama teman-teman yang bidang manajemen gitu ya. Sama atau beda ya? Yang bisa membuat
KPI membuat sistem performance management ini selain anak psikologi, siapa lagi? Menurut Anda siapa? Manajemen SDM. Ya, bisa. Ada lagi? Kalau ada teman dari atau kolega dari bidang ilmu lain yang juga bisa mendesain sistem manajemen kinerja, lalu apa kelebihan anak psikologi, apalagi Anda psikolog, untuk mendesain ini? Seringkali anak psikolog itu lebih dipilih untuk mendesain KPI, merumuskan sistem performance management karena punya kelebihan ini. Kira-kira apa? Apa sih yang diukur dari perilaku kerja itu? Atau dari kinerja karyawan itu? Karyawan dikatakan bekerja secara produktif, kontributif, itu dilihat dari apanya? Dari apa? Dari hobinya, dari apa lagi? Dari sikapnya yang hemat atau dari apa? Anda menilai kehadiran? Oke, bisa. Apalagi? Sejahtera atau bahagia? Oke. Bisa dilihat dari hasil kinerjanya, Bu, seperti output dan outcome-nya. Yes, betul. Output itu bisa berupa apa yang dia hasilkan. Outcomes berarti berupa apa, Mbak Sofi? Output contohnya apa, Mbak Sofi? Output? Output itu apa yang dihasilkan, yang bisa tangible atau dihitung gitu ya. Outcomes itu sesuatu yang dihasilkan juga, tapi seringkali sulit untuk dikuantifikasi atau dihitung secara kuantitatif. Misalnya kalau dosen outputnya jumlah publikasi gitu ya. Tapi kalau pengajaran, outputnya apa? Kalau pekerjaan dosen mengajar, outputnya ada sesuatu yang dihasilkan dari mengajar itu? Maka dari aktivitas mengajar mungkin bukan output yang dilihat tapi outcomes. Misalnya, dari aktivitas mengajar maka kompetensi mahasiswa meningkat sehingga yes, mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu yang diajarkan oleh dosen. Tapi mahasiswa itu tidak dihasilkan oleh dosen ya. Tidak, alumni itu tidak dihasilkan, bukan outputnya dosen. Tapi mereka bisa mengimplementasikan, itu adalah salah satu indikator dari aktivitas mengajar dosen. Nah, balik ke kinerja. Mengapa psikologi menjadi lebih unggul? Karena psikologi belajar tentang perilaku. Psikologi belajar tentang bagaimana mendeskripsikan perilaku. Perilaku yang relevan, serta bagaimana perilaku itu sesudah dideskripsikan, kemudian bisa diukur melalui pengamatan dan proses asesmen lainnya.
Sementara bidang lain untuk mendeskripsikan perilaku saja mereka masih menjadi PR gitu ya, tantangan. Apa yo perilaku? Paling ujung-ujungnya nanti sikap. Sikap pun pengukurannya buat teman-teman yang non psikologi juga bisa menjadi challenge tersendiri gitu. Betulkah yang diukur itu adalah sikap karyawan atau sebenarnya hal yang lain gitu ya. Nah, ini psikologi menjadi lebih unggul. Lalu yang terakhir juga isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan SDM atau proses sistem pengelolaan SDM yang juga perlu dilakukan adalah berkaitan dengan employee relations atau bagaimana membangun sistem hubungan harmonis antar karyawan. Ingat, seringkali proses-proses kerja, relasi-relasi kerja di dalam organisasi akan memunculkan konflik. Bagaimana sistem pengelolaan konflik yang ada di organisasi ini perlu dikelola dengan baik, perlu dibuat sistemnya. Mungkin bagian akhir ini employee relation ini sering luput ya dari fokus kajian begitu ya. Employee relation itu termasuk bagaimana kesepakatan antar karyawan dengan pemberi kerja. Ketika karyawan itu direkrut, bagaimana kesepakatan ketika terjadi konflik. Termasuk penyelesaian konflik antar departemen. Siapa sih yang harus menjembatani dan seterusnya. Kalau terjadi konflik antara bos dengan karyawan, bagaimana proses penyelesaiannya? Apakah melibatkan pihak ketiga atau tidak? Pun termasuk bagaimana menghentikan hubungan kerja antara karyawan dengan organisasi. Karena proses penghentian hubungan kerja itu seharusnya berlaku dua arah. Karyawan bisa menghentikan ketika dia mundur, perusahaan juga bisa menghentikan ketika dia memilih memberhentikan karyawan. Bisa berjalan secara normal sesuai masa pensiun gitu misalnya, atau justru di tengah-tengah masa kerja. Oke, Mbak Sofi ada pertanyaan apa nih? Yes, manajemen konflik termasuk dalam ranah employee relations. Betul. Oke. Nah, tetapi dari pengalaman saya selama ini area ini jarang kemudian diseriusi gitu ya. Paling dilakukan justru oleh teman-teman hukum gitu. Pendekatannya adalah pendekatan legal. Kalau kamu mengikuti kesepakatan, konsekuensinya ini, nggak mengikuti kesepakatan, konsekuensinya itu. Kalau nggak suka ya sudah ikuti aturannya seperti ini, di aturan sudah dijelaskan konsekuensi, nggak suka ya silakan leave. Jadi pendekatannya lebih ke situ gitu. Biasanya di sini adalah orang-orang hukum. Padahal sebenarnya manajemen konflik itu sangat psikologis ya. Oke. Nah, itu sedikit konsep umum dalam pengelolaan SDM yang perlu teman-teman tahu dan perlu teman-teman pahami lingkupnya begitu. Ini lingkup yang paling simpel ya. Kadang-kadang ada yang sistem yang lebih luas daripada sekedar yang tersaji di sana. Contoh sekarang mulai era-era milenial baru itu ada namanya knowledge management. Bagian dari pengelolaan SDM adalah knowledge management. Bagaimana memastikan kompetensi orang-orang di dalam anggota organisasi itu bisa dimiliki dan dikelola oleh organisasi untuk kebutuhan organisasi. Banyak dijumpai anggota organisasi atau karyawan yang expert pada bidang tertentu, ketika yang bersangkutan pensiun atau berhenti atau keluar, kompetensinya ikut ke bawah, ilmunya ikut dibawa, sehingga perusahaan kelimpungan. Wah, yang pakarnya, kalau dulu saya bekerja di pembangkit, wah ini pakarnya pembangkit pensiun nih, padahal dia yang paling tahu bagaimana cara memperbaiki pembangkit yang jadul gitu ya, peninggalan zaman Belanda. Mengapa beliau menjadi pakar? Karena pengalaman kerja yang luar biasa, pengalaman lapangan yang luar biasa, sehingga beliau tuh tahu gitu bagaimana mengatasi ketika ada gangguan pembangkit. Nah, sayangnya pengetahuan ini tidak sempat di-capture oleh organisasi
atau tidak sempat dikelola begitu. Jadi karena dia melakukannya sendiri, belum sempat juga ditransfer. Kalaupun ditransfer sifatnya sepotong-sepotong. Sehingga ketika beliau pensiun, organisasi kehilangan resource pengetahuan yang luar biasa. Karena misalnya kalau dalam konteks pembangkit, kita itu masih punya banyak pembangkit peninggalan zaman Belanda. Nah, tetapi perusahaan-perusahaan pembangkit baru itu sudah punya teknologi yang berbeda. Nah, ketika pembangkit yang lama ini rusak, tidak ada yang tahu bagaimana mengatasinya karena teknologi pembangkit yang baru sudah berbeda. Sementara pembangkit lama masih digunakan gitu ya. Nah, itu jadi challenge. Nah, itu satu yang mungkin lebih kompleks dari sekedar yang tersaji di tayangan itu ya. Kalau di institusi pendidikan, knowledge management ini menjadi hal yang biasa. Oke, saya salah klik. Nah, kita akan masuk ke bahasan tentang intervensi ya. Dalam proses pengelolaan SDM seringkali banyak muncul masalah, banyak muncul isu sehingga butuh intervensi. Nah, intervensi itu secara konsep Anda sudah paham bahwa intervensi itu secara sederhana adalah metode untuk mengubah satu kondisi dari kondisi tertentu menjadi kondisi yang berbeda. Kata kuncinya adalah ini, mengubah, ada perubahan. Dalam konteks psikologis berarti perubahan itu bisa perubahan perilaku, bisa perubahan pikiran, bisa perubahan perasaan seseorang. Ketika itu adalah pendekatannya individu. Tetapi lebih jauh lagi, intervensi itu perlu dilakukan secara terencana, sistematis. Dan intervensi bisa diberikan tidak hanya dalam konteks individu, tapi juga kelompok, masyarakat, ataupun organisasi. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi tertentu atau mencegah memburuknya kondisi tertentu. Kalau tidak bisa diperbaiki lebih baik, bisa dicegah. Itu intervensi. Sehingga dalam konteks psikologi, Anda sebagai psikolog yang memberikan layanan psikologi, ada beberapa jenis intervensi atau bentuk intervensi, yaitu yang sifatnya kuratif. Kuratif itu berarti apa? Mencegah memburuk atau memperbaiki? Kuratif. Intervensi yang sifatnya kuratif berarti dia mencegah memburuknya satu keadaan atau memperbaiki satu keadaan. Memperbaiki suatu keadaan, Ibu. Good, Sophie. Bagus. Yes. Kalau promotif? Meningkatkan kesehatan mentalnya Ibu secara umum. Berarti itu apa? Uh, Memperbaiki? iya, iya Ibu, meningkatkan lebih ke positifnya Bu. Ya. Preventif? Preventif baru mencegah sebelum gangguan itu muncul Ibu. Berarti mencegah terjadi sesuatu yang buruk gitu ya? Iya Bu. Oke, kalau ranah keempat, bentuk keempat itu sebelum paliatif apa? Rehabilitatif. Pemulihan jangka panjang Ibu, agar bisa si individu itu, si klien tersebut bisa hidup secara mandiri di kehidupan masyarakat normal. Berarti itu mencegah memburuk atau melakukan perbaikan? Melakukan perbaikan guna targetnya jangka panjang Ibu, pemulihan jangka panjang. Yes. Kalau paliatif? Paliatif itu memperbaiki atau mencegah menjadi lebih buruk?
Mbak Amaranti? Apa? Kalau intervensi paliatif? Memperbaiki, Ibu. Dengar. Paliatif itu apa sih kok memperbaiki? Paliatif. Paliatif Supaya itu lebih berdaya, Ibu. Paliatif. Paliatif itu dilakukan, intervensi paliatif itu dilakukan ketika apa toh? Ketika kondisi klien seperti apa? ketika kondisi klien mungkin seperti menghadapi penyakit serius, misalkan Ibu, yang kronis atau tidak dapat disembuhkan, semisal. Yes. Berarti kondisi yang secara faktor resikonya sudah tinggi, ya, dan memang tidak bisa diintervensi faktor resikonya, maka yang diperkuat adalah faktor protektif untuk mencegah terjadinya penurunan kondisi lebih jauh. Jadi biasanya intervensi paliatif itu dilakukan ketika memang ini faktor resikonya sudah sangat tinggi gitu, atau prognosisnya buruk. Bahkan sudah tidak dimungkinkan untuk kembali ke kondisi awal. Kondisi sehat kembali atau kondisi adaptif kembali. Maka yang bisa dilakukan adalah intervensi paliatif. Mencegah menjadi lebih buruk saja. Jadi hanya sifatnya menjaga. Itu kalau paliatif, ya. Seperti tadi, misalnya ada pasien yang kronis itu berarti ya sudah tidak ada harapan untuk sembuh, gitu ya. Prognosisnya sudah buruk gitu. Maka yang dilakukan biasanya paliatif. Atau misalnya klien dengan gangguan psikotik yang parah tingkatnya. Biasanya ya memang sudah sulit untuk kembali ke kondisi yang fit secara psikologis. Maka yang bisa dilakukan adalah tindakan paliatif. Oke. Kalau tadi bentuk-bentuk intervensi, kalau macam-macam intervensi yang sudah Anda pelajari apa? Boleh diketik, boleh di-mention. Silakan. Sebelum ini Anda sudah belajar intervensi individu apa saja? Seberapa banyak? Saya ingin tahu. Silakan diketik boleh. Disebutkan juga boleh. Ibu, Sofi izin menjawab. Silakan. Macam-macam intervensi yang individu kan, Bu? Iya, individu. Iya. Yang sejauh pekan ini yang sudah dipelajari itu meliputi behavioral therapy, terus kognitif behavioral therapy, yang mana behavioral therapy terdiri dari teknik relaksasi, kemudian ada teknik suportif, lalu ada juga terkait reinforcement, punishment, desensitisasi sistematis, lalu juga kalau di CBM begitu itu kalau ada di CBT itu meliputi cognitive behavioral modification yang terdiri dari self instruction treatment sama stress incursion training apa ya. Pokoknya itu ada 2 Ibu, terus ada juga yang nama MOM, Mind Over Mood di dalam CBT. Nah, terus tidak hanya itu, juga ada yang namanya kemarin itu juga ada apply kinesiologi yang diajari ada kuliah tamu, lalu ada konseling paling utama basicnya, terus ada training, terus juga mungkin kalau yang kemarin baru dipelajari konseling karir juga. Mungkin itu Ibu sedikit.
gambaran. Oke, itu bukan sedikit ya Mbak Sofi, itu sudah banyak loh, Ya. banyak sekali. Dan memang betul apa yang disampaikan, termasuk pelatihan ya, pelatihan itu bisa untuk intervensi individu. Saya ingin memastikan ini karena beberapa waktu lalu saya ditanya begitu, Bu, boleh toh Bu, kalau kasus individu itu diberi pelatihan gitu. Kenapa nggak boleh? Saya selalu baliknya akan bertanya begitu, kenapa nggak boleh gitu? Karena ternyata pemahamannya adalah pelatihan itu paling tidak kelompok gitu ya. Saya bilang enggak, pelatihan juga bisa individu. Oke, terima kasih Sofi ya. Oke, jadi banyak banget ya Mbak intervensi yang sudah Anda pelajari. Itu mungkin tidak semua yang Anda pelajari itu sempat dipraktekkan secara individual oleh masing-masing dari teman-teman itu tidak apa-apa, tapi juga nanti jangan takut untuk mencoba gitu. Wah, tapi saya belajar tapi belum pernah praktek Bu, terus di LP3U memilih untuk tidak melakukan. Saran saya dicoba saja, toh Anda juga tetap disupervisi ya oleh dosen begitu. Jadi tidak ada salahnya meskipun ketika di kelas kemarin Anda belum mencoba, tetapi ketika besok merasa bahwa ini cocok Bu dengan intervensi ini, tapi saya belum mencoba, nah itu saatnya Anda mencoba. Oke, nah kalau dalam konteks pengembangan karyawan sebenarnya ada lebih luas lagi ya dari yang tadi teman-teman sebutkan. Intervensi itu juga dalam konteks organisasi, dalam konteks karyawan, tidak hanya yang tadi disebutkan oleh Sofi. Sesederhana memfasilitasi pendidikan formal itu adalah intervensi bagi karyawan. Misal kalau di UAD dosen-dosen itu difasilitasi untuk lanjut studi. Sekarang juga di banyak perusahaan awalnya mungkin mereka hanya menerima karyawan di jenjang pendidikan tertentu, kemudian selama proses menjadi karyawan dengan masa kerja tertentu difasilitasi untuk sambil sekolah lagi. Itu juga salah satu bentuk intervensi untuk mengembangkan kompetensi ataupun kemampuan karyawan. Nah, intervensi lain adalah memberikan penugasan tertentu atau pengalaman kerja tertentu. Kadang-kadang seorang karyawan itu diberi tugas tertentu itu bukan dalam konteks untuk bukan prioritas untuk mendapatkan target tertentu gitu ya. Jadi misalnya seorang atasan memberikan penugasan pada karyawan baru. Sebenarnya atasan itu bisa mengerjakan sendiri atau senior yang lain juga sudah mengerjakan tugas itu. Nah, kenapa si karyawan baru ini diberi penugasan yang sama? Bukan untuk mengharapkan hasilnya sebagai bentuk kontribusi pada organisasi, tapi tujuannya untuk memberikan pengalaman. Agar melalui pengalaman itu ada proses yang disebut dengan experiential learning kalau dalam konteks psikologi ya, psikologi pendidikan. Nah, proses ini tidak selalu diiringi dengan proses misalnya itu dipromosikan gitu ya, tidak. Tapi bisa juga pemberian penugasan baru itu melalui proses rotasi, diputer saja. Kamu biasanya ngurusi administrasi akademik, sekarang ngurusi administrasi penerimaan mahasiswa baru ya. Dulu biasanya ngurusi administrasi nilai, sekarang ngurusi administrasi dokumen penerimaan mahasiswa baru. That's rotasi. Level pekerjaannya sama, esensi pekerjaannya masih sama, administrasi. Atau ada juga yang disebut dengan job enlargement, memberikan pengalaman yang lebih luas bagi karyawan. Kalau biasanya misalnya hanya ngurusi administrasi akademik terkait nilai mata kuliah, maka diberi penugasan yang lebih luas, tidak hanya sekedar administrasi nilai mata kuliah, tetapi administrasi transkrip akademik mahasiswa. Jadi bagaimana nilai itu dikompilasi menjadi transkrip yang utuh untuk mahasiswa. Saya belum pernah. Oke, maka diperluas tadi pekerjaanmu. Atau externship. Apa itu externship? Mungkin yang familiar adalah internship ya. Kalau ini externship, apa bedanya?
externship. Kalau internship biasanya magang ya namanya. Magang itu apa? Masih dalam internal organisasi. Kalau externship adalah penugasan karyawan pada organisasi yang berbeda. Kalau dalam konteks dunia kampus, dimungkinkan untuk mengirim dosen UAD untuk menjadi dosen di UMY. Karena misalnya UAD memandang UMY itu punya keunggulan tertentu, sehingga ketika menugaskan dosen untuk menjadi dosen di UMY, yang menggaji tetap UAD, tapi mengajarnya di UMY, itu sebagai bentuk internship, pengembangan untuk memberikan pengalaman bertugas pada lingkungan organisasi yang berbeda, yang mungkin dianggap lebih kompetitif atau memiliki keunggulan yang lain. Itu adalah intervensi juga. Lalu yang ini mungkin menjadi ranah Anda, assessment. Assessment itu seringkali dilakukan mengiringi proses pengembangan karyawan yang lebih spesifik. Jadi ketika proses assessment itu juga sebenarnya bagian dari bagaimana mengembangkan karyawan. Ketika karyawan tahu area-area yang menjadi kekuatan, area-area yang kemudian juga masih menjadi PR, maka karyawan bisa menjadi lebih fokus akan potensinya. Dan ini bisa kemudian di follow up oleh departemen-departemen atau supervisor terkait untuk mengembangkan si karyawan. Pendekatan yang lain adalah ini, memberikan pengalaman interpersonal bagi karyawan melalui coaching dan mentoring. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya dalam konteks organisasi, spesifik pada pengembangan karyawan, itu luas ya intervensi yang dilakukan oleh organisasi untuk karyawannya. Dan itu tatarannya juga individual. Mungkin dalam konteks di kelas-kelas ini tidak akan diberikan seluas di situ ya, karena perlu berbagi dengan latar yang lain. Tapi kita akan fokus di coaching dan mentoring. Oke, nah sekarang kita masuk ke bahasan coaching. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang coaching, boleh nggak ditulis atau disampaikan apa persepsi Anda tentang coaching? Coaching itu apa sih? Apa yang muncul di benak Anda ketika ada orang ngomongin coaching? Boleh ditulis? Atau boleh disampaikan? Apa yang terlintas? Apa saja? Boleh satu kata, dua kata, tiga kata, satu kalimat. Proses pendampingan pada pengembangan potensi. Oke, makasih Mbak Rizky. Yang lain? Satu kata boleh, dua kata boleh. Tidak perlu satu paragraf. Satu kalimat boleh. Pelatihan, bimbingan, oke. Proses transfer ilmu tertentu pada satu orang atau lebih. Bimbingan, oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Pada beberapa waktu yang lalu, kalau saya lagi ini ngomongin coaching gitu, ngajar, akan muncul respon begini. Apa sih yang terlintas di Anda ketika kita ngomongin coaching, coach, dan sebagainya? Langsung responnya, Sintayong. Ya, kalau sekarang karena Sintayong sudah tidak lagi jadi coach timnas gitu, mungkin sudah tidak muncul lagi di benak teman-teman gitu ya. Dulu sempat cetutukannya tuh begitu, Sintayong. Oh, oke, baiklah. Ya, mengapa muncul respon Sintayong kalau kita ngomongin coach atau coaching gitu ya? Karena memang konsep coaching ini muncul dari dunia olahraga. Proses pengembangan individu yang belajar dari ranah sport gitu ya, dunia olahraga. Ternyata konsep
coaching di dunia olahraga bisa juga diadopsi untuk ranah yang lain. Kalau Anda, saya lupa, bukunya di kampus, di ruangan saya bukunya. Buku tentang coaching ini, di situ ada sejarah bagaimana munculnya kajian-kajian tentang coaching. Memang diawali dari seorang pelatih tenis gitu ya. Pelatih tenis ini dulunya pemain tenis, kemudian karena pengalamannya, karena wawasan yang luas tentang dunia tenis dan bagaimana mengembangkan potensi individu menjadi atlet tenis yang handal, maka yang bersangkutan ini kemudian mengembangkan karirnya dari seorang atlet menjadi seorang pelatih, dan kemudian dia menuliskan strategi apa yang dia lakukan ketika dia melatih seorang atlet gitu ya, dimulai dari mengenali potensi atletnya, melakukan pendekatan, kemudian mencoba meningkatkan kepercayaan diri atletnya tanpa harus dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya instruksional gitu. Itu dituliskan dalam buku yang bersangkutan, judulnya kalau nggak salah coaching gitu, coaching apa coach gitu. Nah, terus kemudian banyak orang membaca buku itu dan mengadopsi strategi-strategi yang beliau lakukan kepada atletnya untuk konteks yang berbeda. Dan ternyata itu bisa dilakukan, it works gitu ya. Sehingga kemudian muncul ini konsep coaching ini dalam ranah kerja atau dunia organisasi dan industri. Nah, esensi dari coaching, ini esensi umumnya, itu pengertian umumnya. Mungkin Anda sudah paham bahwa coaching adalah intervensi yang memiliki tahapan yang berkelanjutan. Kalau Anda melihat proses coaching pada atlet, itu nggak mungkin dalam proses yang sebentar. Seorang coach yang sedang melatih atletnya itu biasanya ada durasi waktu tertentu gitu ya, dari jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, sehingga kata kunci tahapan berkelanjutan itu adalah sesuatu yang menjadi dasar kerja dari seorang coach. Kemudian ada tujuan yang hendak dicapai dan ada kebutuhan individu dalam proses coaching itu. Secara spesifik, ini lebih detail lagi nih. Ini saya ambil dari berbagai referensi ya tentang coaching. Ada kesamaan dari berbagai definisi yang ada di bawah itu, ada 4 definisi yang saya ambil yang mungkin relevan. Buku-buku yang saya rujuk ini ada dari dalam dan dari luar negeri. Ini biasanya memang konteksnya dalam pengembangan individu di organisasi. Nah, kesamaan dari 4 definisi itu adalah proses membuka kunci potensi. Jadi coaching itu dilakukan kepada individu yang potensial. Ada kata kunci ini, potensi gitu ya. Jadi yang potensial. So, supaya tahu potensinya apa, maka proses coaching akan didahului dengan apa? Berarti agar tahu potensi individu, karena kunci dari coaching itu membuka dan mengembangkan potensinya. Berarti perlu tahu dulu potensinya. Agar tahu potensi individu, maka perlu dilakukan Assessment, Bu. great, good. Ya, betul sekali. Syarat dilakukan coaching adalah ada proses assessment terlebih dahulu. Sehingga kalau Anda melihat dalam konteks timnas gitu ya, atau ya atlet atau tim sepak bola, setiap kali ada pelatih baru, karena akhir-akhir ini timnas kita berganti terus pelatihnya. Pelatih ini pasti pada awalnya akan melakukan assessment, penjajakan. Apa sih potensi timnas ini gitu ya, sebelum dia membuat program coachingnya. Itu juga yang nanti kita lakukan. Kemudian persamaan dari 4 ini adalah bahwa esensinya coaching itu merupakan program pengembangan karyawan yang berbentuk sesi pendampingan oleh siapa? Karyawan ahli
atasan, atau konsultan. Jadi orang di luar organisasi. Ini adalah para coach. Peran-peran coach ini bisa dilakukan oleh karyawan yang ahli, atasan, ataupun konsultan atau profesional di luar organisasi. Nah, saya ingin menekankan pada ini, dua konsep yang paling bawah ya, dari Cumming and Worley dan dari Pak Handoyo, Prof. Handoyo, Prof. Seger ini sebenarnya. Seorang psikolog, dosen dari UNER. Ini beliau sebenarnya membuat buku tentang coaching ya. Kalau Cumming and Worley ini juga seorang IO psychologist gitu yang punya buku atau banyak menulis buku tentang pengembangan organisasi dan individu. Menurut Cumming and Worley, coaching adalah proses untuk membantu karyawan dalam menemukan potensi, memperjelas tujuan karir, menghadapi potensi masalah dalam pekerjaan, dan menemukan solusi yang paling sesuai sehingga harapannya karyawan tersebut dapat mencapai kinerja yang optimal, bukan maksimal, tapi optimal, sesuai dengan kapasitasnya dan memuaskan buat yang bersangkutan. Menurut Prof. Seger, coaching itu berarti memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat di sini bukan berarti dalam konteks fisik atau lokasi, tapi konteksnya adalah kondisi. Ya, memindahkan dari kondisi tertentu menuju kondisi yang berbeda atau menuju kondisi yang lebih baik. Itu konteks dari definisi coaching oleh Prof. Seger Handoyo. Sehingga ketika prosesnya memindahkan orang dari satu kondisi tertentu menuju kondisi yang lebih baik, pasti akan selalu terkait dengan proses pembelajaran dan pengembangan. Nah, sejak dekade belakangan ini, konsep coaching yang tadinya di dunia atlet, di dunia olahraga, diadopsi ke dunia organisasi dan kemudian muncul peran-peran atau proses-proses di dunia organisasi yang disebut dengan executive coaching. Gitu. Bahkan sekarang ada karir gitu, di zaman dulu mungkin nggak ada tuh namanya executive coach gitu ya. Sekarang sudah mulai dilirik, sudah banyak yang melirik profesi atau karir sebagai executive coach. Bahkan ada yang orang memilih keluar dari organisasi atau tempatnya bekerja sebagai employee itu untuk kemudian menjadi profesional yang mandiri tanpa harus menjadi pegawai gitu ya. Peran yang dipilih adalah executive coach ini. Jadi banyak sekali dan ini mahal bayarannya ya teman-teman. Mereka dibayar berdasarkan sesi, jumlah sesi yang mereka lakukan gitu pada para coachingnya. Executive coaching ini adalah coaching yang ditujukan untuk level manajerial atau eksekutif di satu perusahaan atau organisasi, digunakan untuk membantu para eksekutif untuk meningkatkan kinerjanya, dan kinerja ini akan mempengaruhi karir individu itu dan juga perkembangan organisasi. Dulu ada seorang menteri yang semula adalah seorang pengusaha yang sukses zaman era Pak SBY kalau nggak salah. Beliau adalah pengusaha, kemudian bosen dengan perusahaannya, beliau kemudian menjadi coach, executive coach dengan bayaran yang luar biasa mahal. Profesi beliau adalah membantu para direksi di perusahaan-perusahaan untuk mengenali potensinya dan menjadi leader yang efektif bagi organisasinya. Nah, beliau ini kemudian akhirnya menjadi menteri waktu itu, menteri kalau nggak salah pemberdayaan SDM apa ya, dipilih oleh Presiden SBY. Jadi perjalanan karir sebagai pengusaha, kemudian executive coach, lalu menjadi menteri. Nah, bentuk executive coaching ada dua, bisa. Oke, ada pertanyaan dari Sophie. Bentar.
Baik, izin bertanya Bu, berarti secara tidak langsung idealnya untuk seseorang yang bisa disebut sebagai coach berarti individu yang sudah lebih berpengalaman di satu bidang. Betul? Idealnya begitu. Jadi seorang coach itu memang idealnya memiliki pengalaman, wawasan gitu ya. Utamanya wawasan yang luas terkait bidang yang memang menjadi fokus coach, proses coaching yang dia pilih. Lalu dia juga punya experience di bidang itu gitu, pengalaman di bidang itu. Mungkin nggak seorang pelatih sepak bola itu adalah dulunya bukan atlet atau nggak pernah main bola misalnya. Ada nggak ya pelatih sepak bola yang tidak pernah jadi atlet atau tidak pernah main bola? Atau apa? Pelatih, ya setahu saya juga tidak ada itu. Hampir semua atlet mau pelatih bulu tangkis, pelatih atlet itu pernah punya pengalaman sebagai pemain ya. Meskipun bukan pemain star gitu ya, pemain bintang gitu. Tapi dia punya pengalaman lapangan. Nah, pengalaman ini yang kemudian menjadi modalitas yang bersangkutan untuk melakukan aktivitas coaching. Mungkin Anda bertanya loh, lalu kalau nanti saya melakukan coaching, pengalaman saya apa ya Bu? Mungkin Anda bertanya begitu. Nah, nanti kita akan bahas area apa sih yang bisa kita sasar atau lingkup apa sih yang kemudian bisa kita pilih untuk melakukan intervensi coaching ini ya, secara khusus untuk teman-teman yang psikolog ini. Ya, oke. Ini beberapa program coaching yang ada di organisasi ya, mulai dari keterampilan menulis gitu, setting priorities atau menetapkan prioritas, kemudian keterampilan untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan karyawan. Ini karena konteksnya tadi eksekutif coaching. Lalu persoalan-persoalan yang lain, misalnya mengembangkan hubungan dengan atasan, kemudian mengembangkan keterampilan interpersonal gitu, dan bagaimana kemudian mengelola ini layoff itu apa? Pemberhentian hubungan kerja. Kalau kira-kira yang mungkin kalau Anda sebagai psikolog yang mana nih program coaching? Kalau Anda sebagai psikolog kemudian mencoba untuk menawarkan jasa layanan eksekutif coaching. Program apa yang mungkin Anda tawarkan? Di antara 4 itu? Good. Yes, Mbak Fadila. Hanya difficult problems? Assessing, Bu. Assessing staff needs, yang kalau misalnya needs-nya memang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, ingat EAP kemarin ya, Employee Assisting Program, itu di dalamnya ada assessing staff needs ya. Lalu sebenarnya juga setting priorities itu juga bisa. Ingat Anda belajar tentang goal setting gitu ya, dalam pengembangan karir. Nah, pemahaman, wawasan, pengalaman Anda dalam mendesain sebuah goal atau goal setting gitu, itu bisa itu jadi modalitas untuk program setting priorities. Ya. Oke. Lalu, nah, eksekutif coaching atau coaching secara umum berhasil ketika keterampilan baru bisa dikuasai atau kemampuan baru bisa dicapai, kemudian juga ada perspektif yang berbeda sebelum dan sesudah coaching. Yang paling diharapkan oleh organisasi tentu saja peningkatan kinerja ya. Apakah proses coaching tadi berdampak pada organisasi? Biasanya organisasi harapannya yang paling ketiga ini,
Kalau sudah ada keterampilan baru, kemampuan baru, perspektif yang berbeda, ada nggak peningkatan kinerja? Kalau tidak ada peningkatan kinerja, ya lalu peningkatan skill dan perubahan-perubahan itu untuk apa gitu. Jadi goal yang paling diharapkan sebenarnya kalau dari POV-nya organisasi adalah peningkatan kinerja. Mungkin kalau dari POV-nya karyawan sudah cukup senang gitu, happy. Dia punya pandangan yang berbeda, berubah, kemampuan yang bertambah atau skill baru gitu ya. Tapi dari POV-nya perusahaan, institusi, gak cukup. Skill baru, kemampuan baru, pola pikir baru itu harus berkaitan dengan peningkatan kinerja. Nah, hal yang juga sering jadi indikator keberhasilan coaching adalah kemampuan adaptasi yang lebih baik dari sisi individu. Karena seringkali persoalan-persoalan kinerja diawali dari tadi kemampuan adaptasi yang belum sesuai harapan. Bagaimana dia bisa mengambil peran sesuai harapan, bagaimana dia bisa muncul inisiatif gitu ya, kapan harus inisiatif, kapan harus ngerem gitu, patuh. Saat ini inisiatif pun tidak diperlukan, yang dibutuhkan adalah kamu patuh. Tapi kapan kamu perlu inisiatif, jangan menunggu gitu, jangan menunggu instruksi, tapi harus proaktif. Nah, itu kan sebenarnya kuncinya di kemampuan adaptasi. Bagaimana dia bisa membaca situasi, kemudian memilih untuk mengambil peran yang sesuai. Nah, sebenarnya itu kemampuan adaptasi. Oke. Nah, kalau kemudian dibuat menjadi poin-poin penting dalam coaching, coaching itu sebenarnya sebuah interaksi yang kolaboratif. Artinya sifatnya tidak seperti interaksi antara guru dan siswa. Meskipun sama-sama ada satu pihak yang lebih ahli dan pihak lain yang perlu belajar gitu ya, kurang ahli gitu ya. Harapannya pihak yang kurang ahli ini juga bisa menjadi lebih baik. Tetapi prosesnya non-direktif. Prosesnya setara. Tidak ada pihak yang lebih tinggi atau posisinya lebih unggul misalnya dibanding pihak yang lain. Jadi interaksi antara coach dan coachee itu interaksi yang setara, kolaboratif dan interaktif. Tidak ada direktif. Tidak seperti teaching gitu ya. Kalau teaching itu ada proses direktif. Sehingga agenda percakapan ataupun tujuan coaching itu perlu dikembangkan oleh kedua belah pihak. Tujuan coaching tidak hanya berupa instruksi dari coach gitu ya, tapi itu harus muncul dari kedua belah pihak, harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, coaching itu juga penekanannya pada coachee, berorientasi pada coachee, berorientasi pada kebutuhan coachee, berorientasi pada kondisi coachee, bukan coachnya. Jadi fokusnya selalu pada si coachee. Kalau coachee-nya memang punya target tertentu. Jadi target pun sebenarnya yang memasang itu adalah coachee-nya gitu. Fungsi coach di sini terkait dengan target itu bukan memaksa, tapi mendorong, menstimulasi agar coachee bersedia secara voluntary untuk mencapai target tertentu. Kemudian dalam proses coaching, tanggung jawab akan proses itu, proses pengembangan coachee itu sebenarnya sepenuhnya ada pada coachee. Ya, proses coaching itu tanggung jawab pada perkembangan coachee itu sebenarnya ada pada coachee, bukan pada coach. Karena sifatnya coach itu memfasilitasi proses. Sehingga, nah ada yang bertanya. Oke, silakan Mbak Sofi. Ibu izin mengecek ulang aja sih Bu, bahwasannya berarti coaching ini fokusnya itu kan tadi pada coachee.
Berarti secara nggak langsung si coachingnya ini yang menggali jawaban dari dalam diri karyawan dosen sebagai karyawan kan, Bu? Betul, Oh, oke, Bu. betul. Berarti oh ya. Berarti peran si coach-nya itu memberikan misalkan melalui entah kayak refleksi atau ada dialog dua arah di dalam situ seperti itu ya, Bu? Oh, Betul. baik. Baik, Jadi kalau Bu. ada yang menyampaikan tadi pembimbingan atau bahasa lain supervisi gitu ya, ada proses inquiry di sana. Kalau proses supervisi itu di dalamnya masih ada mentoring. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Apa bedanya gitu. Bu. Kalau saya sebagai supervisor Anda nanti gitu ya, kadang-kadang saya akan memainkan peran sebagai mentor, kadang-kadang saya akan sebagai teacher, kadang-kadang saya akan sebagai coach. Jadi proses supervisi itu bisa ada interaksi-interaksi yang berbeda-beda, interaksi teaching, interaksi coaching, atau interaksi mentoring itu dalam proses supervisi. Jadi coaching itu lebih spesifik dari membimbing gitu ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nanti kita akan, semoga nanti ya semakin kita dalami, kita akan semakin lebih clear apa bedanya nanti dengan mentoring ya. Oke. Oke, ini sebenarnya saya mau mengajak diskusi, tapi ini belakangan saja ya. Ini kasus-kasus yang lingkup kasus pada masing-masing latar. Nanti saja, nanti belakangan, nanti saya diingatkan ini. Ini Anda familiar kan dengan kasus-kasus ini? Familiar, Bu. Oke, ada yang Anda tidak mengenal sama sekali? Tidak hanya Sofi, tapi untuk yang lain juga. Ada kasus yang Anda sama sekali tidak kenal? Familiar ya? Oke. Oke. Dan bisa saja dari beberapa yang tertulis di sini ada kasus yang umum yang bukan muncul di semua latar, yang bisa muncul di semua latar. Contohnya kasus umum makanan anak psikologi sehari-hari bisa muncul di semua latar. Contohnya kasus kasus apa? Regulasi diri, pengelolaan emosi, Ibu. Ya, regulasi diri, emosi. Yes, betul, Atha. Manajemen stres, itu mau dimanapun latarnya akan dijumpai ya. Oke, ini manfaat coaching banyak sekali, mulai dari peningkatan keterampilan dan kinerja, pengembangan pribadi atau personal gitu, termasuk mengembangkan kecerdasan emosi, itu juga ada apa namanya kepemimpinan serta ini yang terakhir pembuatan makna. Ternyata coaching itu sampai sedalam itu ya, gitu. Tidak hanya yang terkait dengan pengembangan keterampilan, tapi juga bisa bisa diperoleh manfaat yang terkait dengan pembuatan makna hidup, kepuasan hidup, work-life balance gitu ya. Bagaimana seseorang memaknai aktivitasnya sehingga bisa lebih balance begitu, itu juga bisa dilakukan dengan coaching. Nah, tetapi ada yang persoalan-persoalan psikologis yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan coaching. Nanti kita akan lihat di belakang ya. Prinsip coaching menjaga komitmen mendukung coaching. Jadi suportif sifatnya. Kemudian membangun relasi berdasarkan kebenaran, keterbukaan, dan kepercayaan. Dan dari esensi dari 7 itu adalah bagaimana membangun hubungan baik antara coach dan coachee yang penuh dengan hubungan saling percaya dan respect, penghargaan. Proses coaching ini akan berkembang ketika dua pihak ini setara, dua pihak ini saling percaya, dan dua pihak ini saling menghargai untuk
sama-sama mengembangkan potensi coachingnya. Itu prinsip yang perlu dijaga dalam coaching. Tugas coach mulai dari mengumpulkan informasi dengan pertanyaan-pertanyaan inquiry-nya, lalu kemudian oleh karena itu perlu punya keterampilan mengajukan pertanyaan gitu untuk memunculkan insight pada diri coach, pada diri coachee gitu ya. Jadi keterampilan untuk memformulasikan pertanyaan yang memunculkan insight itu menjadi skill yang dibutuhkan bagi seorang coach. Kemudian keterampilan bertanya itu keterampilan penting, tetapi tidak semua jawaban harus dimiliki oleh coach. Enak ya? Nggak harus tahu semua jawaban, tapi bisa bertanya. Enaknya jadi coach gitu. Nek guru itu seringkali harus punya jawaban banyak hal. Tapi kalau coach tidak selalu. Secara detail ini tugas coach ya. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri, termasuk membimbing itu menjadi tugas utama, tetapi juga memberikan motivasi, memberikan masukan dan umpan balik, dan memastikan coachee itu melakukan, mengeksekusi apa yang telah direncanakan bersama. Poin terakhir itu bisa jadi poin yang paling menantang. Karena seringkali pada saat interaksi itu sudah ada rencana, sudah ada motivasi, tetapi proses eksekusi dari aktivitas yang disepakati bisa saja coachnya tidak hadir gitu. Jadi harus dilakukan secara mandiri oleh coachee-nya. Nah, ini menjadi menantang ketika ketidakhadiran coach ini bisa menjadi peluang bagi coachee untuk tidak melakukan apa yang sudah disepakati. Nah, agar bisa melakukan tugasnya dengan baik, sebenarnya seorang coach itu juga perlu memiliki keterampilan micro skill ya, yang sudah Anda juga miliki dalam proses konseling ya. Jadi sama, ada keterampilan mendengarkan, bertanya, merangkum, merefleksikan, kemudian memberikan afirmasi. Itu juga sama dengan micro skill sebagai konselor. Nah, ini menurut saya Anda sudah tidak ada masalah dengan itu ya. Kemarin nilainya sudah sangat tinggi untuk keterampilan ini. Nah, kita masuk ke kunci dari coaching, yaitu tahapan melakukan coaching. Ini yang nanti akan Anda praktekkan dimulai dengan melakukan rancangannya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan coaching. Jadi tujuan coaching ini perlu disepakati oleh kedua belah pihak dan perlu ditetapkan secara konkret gitu sehingga tahu kondisi apa sih yang ingin diwujudkan dari proses coaching itu gitu ya. Kondisi apa sih yang ingin dicapai? Kalau itu berupa keterampilan, berarti peningkatan keterampilan seperti apa? Atau perubahan kalau itu berupa perubahan pola pikir, persepsi seperti apa sih yang ingin dibentuk gitu. Atau kalau itu berupa kompetensi atau sikap gitu, berarti perlu dirumuskan yang seperti apa yang ingin dicapai. Lalu sesudah penetapan tujuan tadi disampaikan bahwa perlu mengenali potensi, maka harus dilakukan assessment. Coach perlu mengumpulkan data coachee gitu ya dari berbagai sumber untuk kemudian menganalisis potensi dari coachee. Mana potensi yang sudah menjadi kekuatan coachee dan mana yang masih menjadi PR atau dengan kata lain area-area pengembangan mana yang bisa menjadi fokus proses coaching, gitu ya. Nah, sesudah dikenali tadi hasil assessment-nya, maka hasil ini perlu disampaikan dan didiskusikan kepada coachee. Hasil assessment-nya perlu dibahas bersama untuk kemudian menyepakati rencana program atau action plan yang akan dilakukan oleh coachee ya. Action plan ini yang melakukan adalah coachee, bukan coach.
Nah, ketika sudah disepakati, kemudian coaching-nya melakukan apa yang menjadi rencana, itu tindakan apa yang sudah direncanakan, terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, di tahapan ini ada 6 tahapan. Sebenarnya kalau merujuk referensi yang lain, mungkin tahapannya bisa lebih singkat, sama seperti kemarin konseling, hanya dimulai dari proses penetapan tujuan. Jadi assessment itu dianggap bukan menjadi tahapan. Assessment itu adalah tahap yang terpisah dari luar coaching. Penetapan tujuan, kemudian inti dari coachingnya, lalu kemudian evaluasi. Ada yang sangat sederhana, hanya bertiga itu. Tapi ada juga yang tahapannya lebih panjang dari sekedar 6 ini. Nah, saya ambil yang 6. Lalu kenapa ini saya lingkari? Karena proses 1 dan 2 serta 5 dan 6 ini seringkali tidak ada pendekatan khusus. Ya, tapi proses 3 dan 4, tahapan 3 dan 4 ini biasanya yang membutuhkan pendekatan khusus. Nanti kita akan lihat salah satu pendekatan yang cukup sering digunakan, yaitu GROW model. GROW model ini sebenarnya singkatan dari goal, reality, option, dan will do. Goal itu berarti proses coaching di mana coach dan coachee menyepakati tujuan coachingnya, tujuan yang spesifik, tujuan yang khusus dari aktivitas coaching. Sesudah tujuan disepakati, di tahap selanjutnya adalah reality, artinya coachee dengan difasilitasi oleh coach berusaha untuk mengidentifikasi kondisi saat ini, di mana posisi coachee saat ini. Kalau tadi saya ingin bisa melakukan regulasi emosi dengan lebih baik, berarti kondisiku saat ini seperti apa? Oh, kondisiku saat ini aku masih sering impulsif, aku masih sering meledak-ledak gitu. Aku sering terpicu dengan situasi yang seperti apa. That's reality. Lalu sejauh ini aku sudah melakukan apa, sudah efektif atau belum, itu juga reality. Jadi reality itu bagaimana coaching bersama dengan coach menganalisis situasi saat ini. Nah, termasuk hal-hal apa yang sudah dilakukan sejauh ini. Itu reality. Jadi sampai saat ini, sampai present, sampai kondisi present saat ini. Lalu sesudah itu dipetakan, dianalisis, proses analisis selanjutnya bersama coach adalah menggali opsi-opsi, alternatif-alternatif, mengeksplor ide-ide, dilakukan brainstorming untuk mengeksplor ide-ide bagaimana bisa mengatasi situasi yang terjadi saat ini. Kondisi saat ini itu bisa diatasi, bisa dikembangkan, bisa dilakukan perbaikan dengan opsi-opsi apa saja. Nah, sesudah dianalisis opsi-opsinya, maka kemudian di proses selanjutnya adalah memilih opsi-opsi mana yang paling mungkin dilakukan oleh coachee gitu ya. Sesudah sesi coaching ini, maka si coachee perlu memilih. Kalau tadi dimunculkan ada misalnya sejumlah opsi, ada 5 atau 4, mana yang duluan akan dilakukan. Selanjutnya apa? Itu juga bagian dari will do. Will do itu adalah proses bagaimana membantu klien atau coachee untuk memilih dan berkomitmen melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, ini adalah satu siklus proses coaching. Tetapi siklus ini tidak berhenti pada satu siklus ya. Jadi misalnya dalam satu sesi kita pakai siklus ini, grow, goal, reality, option, will do gitu ya. Berarti sesudah sesi coachingnya selesai, maka tugas coachee adalah melaksanakan apa yang sudah disepakati di tahap will do ini. Di luar sesi coaching. Nanti akan ketemu pada sesi selanjutnya,
mulai lagi siklus baru, dimulai dari mengevaluasi dulu apa yang sudah dieksekusi, kemudian membuat tujuan yang baru berdasarkan hasil eksekusi rencana sebelumnya. Jadi sifatnya apa? Siklus yang terus-menerus. Oh, kalau tadi baru terlaksana satu action gitu ya, maka dievaluasi, oke, apakah ini sudah efektif atau belum? Kalau belum efektif, maka muncul opsi berikutnya. Ada proses grow lagi. Tapi kalau ini sudah efektif, maka bisa muncul tujuan yang baru lagi. Masuk ke tahapan yang kedua. Dan prosesnya seperti itu terus. Sehingga pendekatan ini akan ada di fase 3 dan 4. Ya. Oke. Ada yang sudah pernah mengenal atau mendengar gitu. Atau kalau tadi tidak ada yang raise hand sudah pernah melakukan, tapi pernah mengeksekusi atau terlibat dalam aktivitas yang mirip-mirip grow ini? Tidak ada? Ketika Anda mencoba memahami tahapan grow ini, sebenarnya mirip dengan apa toh? Mirip dengan apa yang sudah Anda praktekkan sejauh ini di kelas intervensi? Kalau dari saya ngeliatnya kayak ada kemiripan sama pas training gitu Bu, kayak buat modul training gitu. Karena di situ di kelompok kami itu ada proses untuk brainstorming ide-idenya yang dikeluarkan buat trainingnya itu harus seperti apa, kayak gitu sih. Ini ya. Di option ini ya. Iya Bu, betul. Sama kalau yang di realitinya juga kan kami melakukan asesmen juga kan Bu. Jadi kayak melihat situasi dari si target yang di training itu seperti apa, kayak kebutuhan itu kayak apa. Oh, tapi kalau di training itu Anda lakukan sendiri atau bersama training? Oh, kalau di training lebih ke trainernya aja sih. Kalau yang sama trainingnya enggak ada. Oke. Kalau di coaching ini semuanya dilakukan bersama coach dan coach. Sehingga ini mirip dengan apa sih yang proses ini Anda lakukan bersama klien apa? Konseling karir. Yes, betul. Konseling karir yang Anda lakukan kemarin, gitu ya. Sebenarnya terutama ketika Anda pakai pendekatan yang Crabbots, di mana Anda memfasilitasi proses pengambilan keputusan bersama klien, itu kan ada ini. Oh, kita mau ngapain sih? Oh, kita mau membuat prioritas, gitu ya. Prioritas pilihan karir. Lalu oke, kondisi saat ini seperti apa? Kondisi saat ini saya punya ke potensi ini, tapi saya masih bingung seperti ini, saya sudah melakukan ini, gitu. Oke, maka kita lihat opsinya apa nih pilihannya. Pilihannya adalah A dan B. Lalu kita analisis masing-masing pilihan itu. Dari analisis itu baru kemudian disepakati, oh tampaknya saya perlu memilih yang A atau yang B. Hampir mirip di situ dalam konteks itu ya. Kalau Crumbles kemarin ada 7 gitu lah kan. Nah, kalau di Grow ini hanya 4. Crumbles kok 7, 8, sorry, 8. Sebenarnya mirip. Ini semua dilakukan bersama-sama dengan coach. Good. Nah, secara spesifik Anda bisa merumuskan pertanyaan kunci di setiap tahapan grow, di goal gitu ya. Pertanyaan kuncinya adalah what do you want to achieve? Anda itu
di sesi ini atau di proses coaching ini ingin mencapai apa targetnya gitu. Kemudian reality tadi, where are you now gitu, saat ini sebenarnya kondisinya seperti apa. Terus pertanyaan kunci di tahap ketiga, what could you do, apa yang bisa kita lakukan bersama, apa yang bisa Anda lakukan, apa opsi-opsinya, apa pilihan-pilihannya, apa kemungkinan obstacle atau kendalanya, itu seperti apa, itu adalah di proses ini, analisis option. Lalu kalau semua itu sudah dianalisis, what is the plan, gitu, apa rencananya dan apa yang bisa dilakukan saat ini. Itu framework dari proses grow. Gak sulit ya? Sebenarnya tidak sulit. Asal nanti sering dipraktekkan, itu tidak terlalu sulit, itu sederhana. Nah, ini keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang coach selain yang micro skill tadi ya. Yang pertama menetapkan konteks coaching, ada beberapa situasi atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh coach, kemudian menciptakan pemahaman dan arah coaching, itu juga tantangan tersendiri bagi coach untuk bisa menumbuhkan insight coachingnya, dan kemudian insight ini bisa memotivasi coach untuk bergerak maju gitu ya. Ini biasanya cukup menantang dalam konteks ini. Bagaimana coach bisa memahami kondisinya, kemudian memunculkan insight dan motivasi untuk bergerak maju menjadi lebih baik. Sederhananya seperti misalnya kalau seorang pelatih gitu ya, pelatih baru nih datang ke tim Indonesia. Timnas Indonesia mungkin kemarin-kemarin sering mengalami kekalahan. Maka bagaimana coach ini bisa pertama memunculkan kesadaran yang objektif tentang kondisi saat ini dari timnas gitu, atlet, lalu tetapi juga kesadaran itu kemudian mendorong untuk menjadi lebih baik. Nah, itu keterampilan yang menantang dari seorang coach. Yang ketiga, keterampilan yang lain itu meninjau dan mengonfirmasi belajar. Ketika proses berjalan gitu, dalam satu sesi ke sesi berikutnya, keterampilan lain yang penting dari seorang coach adalah mengevaluasi progres dari si coach, dari kliennya. Progresnya sejauh apa yang sudah berubah, apa yang belum optimal perubahannya. Ini adalah keterampilan lain dari seorang coach. Yang terakhir, mengakhiri coaching. Kalau dalam bahasa layanan psikologi adalah terminasi. Bagaimana proses terminasi, intervensi, atau mengakhiri coaching ini bisa meninggalkan kesan, perasaan, dan kondisi yang menyenangkan bagi coachingnya. Memunculkan perasaan yang positif gitu ya ketika proses coaching ini berakhir. Sama dengan ketika seorang psikolog mengakhiri layanan yang diberikan di tahap terminasi. Oke, kalau keterampilan itu disandingkan dengan tahapan grow, di pendekatan grow ini, maka di setiap tahapan itu dibutuhkan kombinasi lebih dari satu keterampilan. Misal, di tahapan goal, maka dibutuhkan keterampilan untuk bisa menetapkan konteks coaching dan menciptakan pemahaman dan arah coaching di diri coachingnya. Gitu ya. Kemudian ketika memasuki tahap reality, maka selain si coach juga terus mendorong pemahaman dan arah coaching, si coach juga perlu meninjau dan mengonfirmasi apakah pemahaman itu sudah sesuai dengan harapan. Ini terkait dengan bagaimana nanti insight coach akan opsi-opsi yang bisa dia lakukan. Gitu ya. Jadi sudah masuk ke tahap option. Nah, di tahap terakhir itu selain kemampuan mengakhiri coaching, juga memastikan tadi proses belajarnya memang sudah terjadi, sudah muncul
coach sudah bisa nanti mengadopsi proses belajar bersama coach itu pada situasi lain secara mandiri. Nah, itu keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh seorang coach di luar micro skill seorang konselor. Nah, ini jam berapa? Oh, oke. Saya ada video tentang gambaran satu sesi ya. Satu sesi coaching dilakukan, di mana sesi ini menggunakan pendekatan CROW itu. Nanti silahkan amati tahapan-tahapannya, kapan tahapan ini beranjak dari goal menuju ke reality, dari reality menuju option dan will gitu. Cermati apa yang ditanyakan atau yang dilakukan, yang distimulasikan oleh coach kepada coachingnya. Kalau perlu buat catatan gitu ya. Jadi kita akan mengobservasi sebuah video proses coaching dalam satu sesi dengan pendekatan grow gitu. Ya, ini satu sesi coaching. Sebenarnya aslinya itu akan ada sesi-sesi coaching di luar yang ada di video ini. Oke, saya stop. Oke, kita masuk ke video. Bagi yang mau ke belakang dulu silahkan, karena di video ini Anda perlu melakukan observasi. Nanti durasinya, sebentar saya cek, durasinya sekitar 15 menit. Jadi begitu video ini selesai, insya Allah pas asar deh. Ya. Share screen-nya ada pada dalam satu yang sama. Bentar, keluarkan. Move to window. Oke, terus oke, sudah muncul. Mari kita simak bersama. Suaranya. Sebentar, saya ulang. Suaranya nggak muncul ya.
Ya, oke.
Oke, baik, saya stop presenting dulu. Mana nih? Bentar. Iya, oke, teman-teman semoga menikmati tadi ya video pendek terkait proses grow dalam coaching. Dan karena sudah asar, kita break dulu gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bagaimana pelaksanaan grow ini dilakukan. Kita break berapa menit? 15 menit? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, berarti kita join lagi. Kita ketemu lagi jam